Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya VG Fitwania Sandra NPM 2175265. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat dua materi pembelajaran. Yang pertama, akuntansi pajak penghasilan dan akuntansi sewa. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pajak penghasilan. Nah, kali ini ada 3. Yang pertama, PSAK 46, yang kedua pajak kini dan pajak tanggung. Sebelumnya kita kenal dulu sama pajak PSAK 46. PSAK 46 ini yaitu mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi di PSAK ini mengatur. Selanjutnya ada pajak kini. Pajak kini ini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif PPh menurut peraturan perpajakan dikali dengan penghasilan kena pajak atau laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan kini itu dibagi menjadi 2, yakni pajak final dan pajak non final. Nah, di sini terdapat contoh soal nih dari pajak final, yaitu PT Prima tahun 2019 mempunyai laba kena pajak sebesar 3 miliar. Atas laba kena pajak ini, PPh yang terhutang yaitu 25% dikali dengan 3 miliar sama dengan 750 juta. Jika kredit pajak PT Prima tahun 2019 adalah ada PPh pasal 22, 23 dan 25 sebesar pasal 22 sebesar 200 juta, pasal 23 sebesar 100 juta dan pasal 25 sebesar 300 juta, maka kita akan menjurnal seperti beban pajak kini pada di debit dan pajak dibayar di muka PPh pada PPh 22, PPh 23 dan PPh 25 dan utang PPh pasal 29 sesuai pada soal yang di sebelumnya. Kan ada tuh angka-angka yang 200 juta, 100 juta, 300 juta dan 150 juta kita taruh di kredit. Selanjutnya ada PPh final. PPh final ini adalah PPh final dibebankan atau dan dikelompokkan sebagai bagian dari beban pajak ini pada laporan laba rugi. Contoh soalnya seperti PT Cakra bergerak di bidang konstruksi dalam tahun 2019 memiliki peredaran usaha sebesar 65 miliar. Dalam tahun tersebut telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak ketiga sebesar 900.000 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri sebesar 400 juta. Nah, kita akan menjurnal yaitu beban pajak ini di debit sebesar 1.300.000 juta pada pajak dibayar di muka pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini adalah aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang oleh dikurangi dan sisa kompensasi kerugian. Timbul akibatnya ada 3 hal. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan, jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk masa dating sebelum akibat adanya perbedaan temporer. Oke, mungkin cukup sekian materi kita yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang kedua, yaitu akuntansi sewa referensi Dwi Martani. Di topik pembahasan kali ini kita mempunyai 4 topik pembahasan. Yang pertama ada karakteristik akuntansi sewa, jenis sewa, dan indikator klasifikasi. Sebelumnya kita akan mengenai sewa dulu. Di sewa ini ada 2 istilah. Yang pertama itu lesi, yaitu penyewa, dan lesor adalah pemberi sewa. Jadi sewa adalah perjanjian antara lesi dengan lesor, di mana lesi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, perjanjian sewa ini memungkinkan aset tersebut menjadi milik lesi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Jadi, aset ini dapat dimiliki oleh lesi dan tidak dikembalikan lagi kepada lesor, yaitu atau disebut juga dengan pengalihan kepemilikan. Jadi, lesi tidak mengembalikannya kepada lesor.
7 keunggulan sewa. Yang pertama yaitu pendanaannya 100%. Jadi sewa ini yaitu biayanya itu dibayarkan keseluruhannya, jadi tidak setengah-setengah. Yang kedua ada tingkat bunga tetap. Jadi pada sewa ini tingkat bunganya itu dia bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi ya segitu saja. Nah, yang ketiga yaitu perlindungan terhadap keusangan. Sebab aset yang dijaminkan oleh lessor. Jadi pada sewa ini asetnya dijamin oleh lessor. Selanjutnya yaitu bersifat fleksibel. Nah, selanjutnya itu yaitu tingkat bunga rendah, yaitu pertimbangan bunga rendah. Selanjutnya adalah keuntungan pajak. Pada sewa ini tidak ada pajak, jadi bebas dari pajak. Nah, yang terakhir yaitu pembiayaan off balance sheet. Selanjutnya adalah akuntansi sewa ini diatur pada PSAK 30 revisi 2011, yaitu sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, sewa ini ada awal sewa dan awal masa sewa. Awal sewa ini adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewa. Awal masa sewa adalah tanggal saat lessee mulai berhak menggunakan aset sewaannya. Sewa terdapat dua jenis. Yang pertama sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan ini adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Nah, sewa operasi ini adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansi seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asetnya. Di sini ada contoh pencatatan sewa operasi. Nah, di bagian lessee ini biasanya dicatat sebagai prepaid rent pada cash dan saat periode akhir dicatat sebagai rent expense pada prepaid rent. Nah, di bagian lessor sendiri itu akan mencatat sebagai kas pada unit rent dan unit rent pada return revenue. Lalu di pencatatan sewa pembiayaan, lessee mencatat sebagai lesseed asset dan pada lesseed liability dan lesseed liability pada interest expense pada cash dan depreciation expense pada associated rep. Nah, di lessor ini akan mencatat sebagai lesseed receivable pada aset dan kas pada interest revenue pada lesseed receivable. Lalu di sini terdapat beberapa klasifikasi mengenai sewa pembiayaan dan sewa operasi sendiri. Nah, klasifikasi sewa pembiayaan jika sewa itu tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset. Lalu, klasifikasi aset sebagai pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh pada situasi yang secara individual atau kombinasi yang pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Terdapat 5 aspek, bisa disimak ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon terima kasih.